والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. حضرات المحترمين ساداتنا العلويين para habaib ingkang saestu saya hormati, lebih-lebih Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Abbas mata'anallah bituli hayatih, dan Al-Fadil Al-Nabil Al-Alim Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih nafa'anallahu bi'ulumih amin ya rabbal alamin. Juga kepada Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Hamid, juga Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dari Madinah. Semoga semua akan membawakan berkah dan rahmat buat kita semua. Tidak ketinggalan para alim, para kiai, para ustaz, dan segenap tokoh masyarakat, lebih-lebih pejabat pemerintah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kita diberi kondusif dalam penyelenggaraan Haul Al-Marful Kiai Haji Said bin Armia, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekelumit ingin kami bacakan biografi riwayat hidup almarhum Al-Mahfurullah Al-Walid Kiai Haji Said bin Armia. Tidaklah beda dengan kita semua. Semua manusia akhir hayat punya dambaan dan harapan agar di hari itu kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Beliau sehari-hari berharap mudah-mudahan kelak hari kematiannya, hari wafatnya, beliau membawa kalimah thayyibah la ilaha illallah. Persis seperti apa yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, inna khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Hari yang paling baik adalah hari di mana sambil meninggalkan dunia pada hari itu menuju akhirat dalam keadaan mu'minan billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara harapan beliau almarhum Kiai Haji Said bin Armia. Sebelum saya sampaikan lebih panjang, Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi pernah ditanya, hal min dambin yanzul imana minal abdi. Wahai Al-Imam Abdul Qasim, apa ada dosa yang menyebabkan iman seorang hamba dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabannya? Salatatun minal dunubi yanzul iman. Salatatun minal dunubi tanzul iman. Kembali saya sampaikan, Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi rahimahullah rahmatal abrar ditanya, apa ada dosa yang menyebabkan iman seseorang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau menjawab, qala na'am, ada. Apa? Salatatun minal dunub tanzi'ul imana minal abdi. Ada 3 dosa yang menyebabkan manusia imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluha, yang pertama, alla yashkurallaha ala ma akramahullahu bihi minal iman. Yang pertama,
Allah Ta'ala memberikan iman kepada seorang, akan tapi orang itu tidak mensyukuri akan pemberian iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan iman seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat malam hari sholat, tak bosan-bosannya hingga kedua telapak kakinya bengkak. Lalu beliau istri setia menikah Sayyidatuna Aisyah menyatakan, qultullah limada tasna ya Rasulullah, limada tasna hadza ya Rasulullah, wa qad ghufirallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melaksanakan ini sedangkan Allah telah mengampuni semua dosa Anda? Dijawab, afala akunu 'abdan syakura. Bukankah saya adalah seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah? Maka beliau almarhum Haji Sa'id bin Armiyah, setiap hari sepanjang hidup saya tidaklah pernah tahu kalau beliau meninggalkan sholat berjamaah. Hingga hampir meninggal dunia di dalam mustasfa yang berbulan-bulan, tetap minumnya pakai selang, makannya harus pakai selang, namun beliau tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Dan saya belum pernah tahu kalau malam harinya itu tidur. Buktinya subhah atau tasbih yang beliau baca ini pakai tasbih yang hitungannya sampai 1000. Saya tidur kalau bangun tengah malam masih tarik sallallahu alaihi Muhammad. Saya pikir kapan beliau tidur di malam hari. Itulah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan manusia imannya dicabut oleh Allah Ta'ala, wattan Allah yakhofa fautal iman anhu. Orang kalau sudah tidak merasa takut akan dicabutnya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menunjukkan akan dicabut imannya oleh Allah. Mestinya harus takut. Beliau saking takutnya, menjelang wafat beliau masih menangisi kesalahan terhadap ibunya. Barangkali dengan kesalahan sama ibunya satu kali menyebabkan dia dicabut imannya oleh Allah. Apa kesalahan beliau? Dia pada satu saat diperintah oleh ibunya untuk mencari kayu bakar. Setelah selesai pulang ke rumah, baru sampai dan menurunkan kayunya, sebentar tiba-tiba ibunya bilang, Said, itu kesini sebentar, tolong ambilkan barang. Tiba-tiba beliau, nanti sebentar. Dengan ucapan sebentar itulah yang menjelang mati, menjelang wafatnya, beliau masih nangis. Barangkali dengan kata sebentar itu yang menyebabkan iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayyadlamal ahlal Islam, yang menyebabkan iman seseorang itu dicabut oleh Allah Ta'ala, disebabkan karena seorang yang mau menggolimi kepada ahlal Islam. Maka beliau almarhum Haji Sa'id, beliau sangat menghindari agar jangan sampai hidupnya menyakiti satu orang pun minal muslimin. Maka beliau berhati-hati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Singkat cerita, Bu, mereng napa mboten? Mbok pilih mboten mireng. Pak, mriko mireng mboten? Pertanyaan yang terakhir. Kira-kira beliau meninggalkan dunia dalam keadaan iman atau tidak? Ini semua dalam rahasianipun Gusti Allah. Namun saya mau cerita sedikit tentang menjelang wafatnya beliau. Beliau ada di Pusaka Kardinah, rumah sakit
Karnina. Beberapa bulan di sana, namun beliau pesan Jamilah kepada istri saya. Beliau biasa mengajarkan untuk para santri putri tepat pada hari Selasa. Hari apa? Selasa. Beliau pesan, nanti kalau hari Selasa, tepatnya tanggal 20 Rajab, persis seperti hari ini, hari Selasa 20 Rajab. Beliau menyatakan tolong diadakan peringatan Isra wa Mi'raj. Ibu kula sanjang inggih badhe kula umumaken. Diumumna setelah menikah menjelang 1 minggu meninggal dunia, lalu beliau pulang dari mustasfa. Setelah pulang dari mustasfa, terus sudah ada persiapan. Setelah tepat seminggu di rumah, menjelang wafatnya, kalau setiap malam hari ada suara panggilan memanggil abah saya, ya Said, ya Said, ya Said. Jamilah, saya sudah mendapatkan panggilan Jamilah. Rupanya saya sudah tidak lama lagi saya akan meninggal. Sudah. Terus tiba-tiba kalau malam hari, Jamilah, kamu keluar dulu, saya kedatangan kamu. Ditanya, siapakah kamu yang datang? Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ada. Yang beberapa hari kemudian banyak orang-orang yang datang dengan berpakaian putih-putih. Ibu saya yang menemui. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibuka berat, katanya saya menemui. Tapi tidak sama sekali bicara, langsung masuk rumah, masuk kamar. Satu persatu masuk kamar, ibu saya mempersiapkan minuman dan makanan. Setiap satu persatu orang itu pun keluar dari kamar, semua memberikan ibu saya kayu garu gitu. Sampai beberapa tahun ibu saya itu punya kayu garu yang dari orang-orang yang berpakaian putih. Pergilah mereka. Setelah disiapkan, ternyata orang itu keluar, semua sudah tidak ada keluar. Kata Abah, siapa itu? Al-Malaikah. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menjelang wafat, saya tidak tahu bagaimana rahasia Allah Ta'ala. Tepat hari yang dijanjikan, hari Selasa, tanggal 20 Rajab, semua hadirin datang pengajian, sudah semua namanya anggota pengajian, para kiai para habaib, semua berdatangan. Setelah itu, saya waktu itu mengikuti THP. THP itu tes hasil belajar SD kelas 5. Saya rasanya bunda hati saya segera pulang. Ada apa abah ini? Setelah pulang sampai ke rumah, ternyata abah saya ketuk pintu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Saya minta doa Pak. Ya, mudah-mudahan selamat ya, tinggi Pak. Setelah doa, Hasani, saya minta semua tubuh saya itu coba kamu raba semua. Saya raba. Setelah selesai, Hasani, saya tanya, sudah jam berapa? Jam 9, Bah. Iya, saya mau sholat. Tidak lama kemudian, abah saya ambil air wudhu, dan saya sebelum ambil air wudhu, saya minta izin, Bah, saya mau berangkat dulu karena ini lagi tes. Tepat. Abah berangkat dulu, saya berangkat sekolah, baru masuk, bel masuk, saya mau mengikuti tes, tiba-tiba ada santri datang. Hasan dipanggil abah dalam keadaan sakaratul maut. Saya datang ke sana, habaib sudah kumpul, ulama sudah kumpul, para kiai sudah kumpul, semua anggota pengajian sudah kumpul. Ternyata datang ke sana, abah dalam keadaan masih sholat berbaring. Terakhir saya ke sana masih hidup. Sampai saya dengar ucapan dari lisan beliau, asyhadu alla ilaha illallah. Ditunggu oleh para habaib kiai. Setelah itu dia sudah meninggalkah atau belum? Meninggalkah atau belum? Lama bingung ini sudah meninggal atau belum? Sudah atau belum? Ternyata ini sudah dingin. Ternyata beliau sudah meninggalkan kita. Wah, meninggal itu di saat seperti ini dalam keadaan
pengajian peringatan Isra wa Mi'rajil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantaranya. Ternyata setelah beberapa hari kemudian saya mendapatkan cerita ada orang namanya Haji Walah. Haji Walah itu rumahnya Bandasari, depannya Haji Abdul Ghafur Besi. Sekarang baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia. Cerita pada saya pernah kaget. Abah sampean kan pernah sebelum meninggal dunia minta nih titip saya uang untuk dibelikan kafan. Setelah itu saya belikan. Ternyata hari Sabtu menjelang meninggal dunia hari Selasa datang santri. Bisa kantah sama abah saya. Santri, ambilkan kafan saya yang pernah saya titipkan, minta tolong supaya dibelikan kepada Haji Walah. Ternyata di sana Haji Walah bilang, iya saya pernah diperintah, tapi ada atau tidak ada karena sudah cukup lama saya sudah tidak ingat. Saya cari saja. Akhirnya ternyata dicari. Setelah dicari, alhamdulillah ketemu kafan kepunyaan Kiai Said yang dititipkan kepada Haji Walah. Loh, Kiai Said wonten napa niki? Ninggal punya boten wong kula mriki mawon dikengken kalih Kiai Said. Pundi dibuat. Setelah diambil selesai sampai diaturkan kepada Kiai Said, katanya minta dicuci. Setelah dicuci sampai hari Senin selesai, ternyata hari Sulata beliau almarhum meninggal dunia dengan dikafani kafan yang 3 tahun yang silam dibelinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menunjukkan bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan harapan beliau. Makaten ingkang saya kula sampaikan muga-muga wonten manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Hadza wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.